Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sharing firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Di sini diceritakan Yesus menampakkan dirinya untuk yang ketiga kali kepada murid-muridnya. Dan di sini mereka bertemu di pantai Danau Tiberias. Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus sedang menangkap ikan dari malam hari sampai hampir siang dan mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan di tepi Danau Toba dan dia memanggil murid-murid Tuhan Yesus itu dengan kata-kata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan mereka berkata, "Tidak ada." Dan Tuhan Yesus memerintahkan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat lagi menarik jaring mereka karena penuh dengan ikan. Lalu hati Yohanes, murid kesayangan Tuhan Yesus, langsung berteriak, "Itu Tuhan." Dan Petrus ketika mendengar bahwa itu Tuhan, dia tanpa berpikir lagi, dia langsung mengenakan pakaiannya dan dia lompat ke danau untuk cepat-cepat sampai ke tepi danau. Nah, padahal murid-muridnya dengan cara naik perahu pun akan cepat sampai ke tepi danau juga ya. Itulah. Nah, dari sini kita dapat melihat reaksi-reaksi daripada para murid ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, ketika kita merasa tidak ada Tuhan lagi di diri kita, mungkin ya pekerjaan kita itu sepertinya ya tidak mendapatkan apa-apa gitu ya dalam hal ini ya, seperti yang mereka lakukan. Tetapi ini memang dibuat Tuhan sedemikian rupa karena harus begini, karena Tuhan Yesus pengen dalam setiap kegiatan, dalam setiap situasi yang kita hadapi, itu Tuhan mau menyatakan dirinya sebenarnya, asal kita tetap menurut firman Tuhan. Harus, mungkin murid-muridnya itu setelah menangkap ikan masih memikirkan peristiwa ya, bagaimana Tuhan Yesus bangkit, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya yang pertama dan kedua, sehingga mereka mancing ikan pun, menjaring ikan pun sampai memikirkan Tuhan Yesus begitu ya. Nah, kita perhatikan reaksi daripada murid-muridnya ketika Tuhan berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan dia berkata di situ bukan hai muridku atau hai rasulku, tapi dia memanggilnya dengan hai anak-anak. Dia tidak memanggil nama murid-muridnya dengan hai Simon, hai Yohanes, enggak, tapi dia hai anak-anak. Nah, di sini kalau saya bisa menarik kesimpulan, di sini Tuhan Yesus sedang menjadi seorang bapa. Ya, karena sebenarnya dalam tubuh Tuhan Yesus itu juga ada Bapa, ada Roh Kudus gitu ya. Jadi di sini dia ketika hai anak-anak ada kalau ada padamu, di sini dia sedang sebagai Bapa. Nah, jadi saat seperti ini menjadi suatu iman bagi kita ya. Apabila kita sekarang sedang mendapatkan kesulitan atau apapun, asal kita tetap dalam koridor perintah Tuhan, mengingat-ingat terus nama Tuhan, Bapa itu akan selalu berkata, "Hai anakku, adakah lauk pauk di rumahmu?" Dan ketika kita sabar, ketika kita terus berdoa dan kita tetap setia dan taat, maka Tuhan akan menyediakannya. Dan dia nanya, "Adakah lauk pauk?" Tapi mereka berkata, "Tidak ada." Lauk pauk itu kan pasti sesuatu yang sudah siap untuk dimasak ya, lauk, ikan, pauk, sayur kan begitu ya. Tetapi mereka bilang tidak ada. Lalu Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu." Dan mereka connect gitu ya, connect. Tuhan minta lauk pauk yang sudah mau dimakan, tetapi Tuhan berkata, "Tebarkanlah jalamu." Nah, dalam hal ini begini ya, kadangkala kita memohon kepada Tuhan minta uang gitu ya, minta ekonomi dipulihkan ya, tetapi mungkin Tuhan tidak langsung membuat pulihnya langsung baik, enggak, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang bisa kamu kerjakan, yang bisa kita kerjakan, yang Tuhan berikan. Untuk mendapatkan lauk pauk, Tuhan memberikan perintah,
tebarkan jalamu. Jadi ada kerja di situ yang dilakukan anak-anak. Walaupun kita tahu bahwa ketika dia bilang tebarkan jalamu, itu untuk mengingatkan kembali kepada murid-muridnya bahwa ketika mereka pertama kali dipanggil menjadi muridnya, dia juga berkata kepada Simon Petrus, tebarkan jalamu. Nah, siapa yang merespon paling cepat? Yohanes, murid Tuhan Yesus. Langsung berkata dia, karena begitu ditarik jaring itu ternyata dia nggak bisa ngangkut lagi saking banyak ikan, dia langsung berkata reaksinya, itu Tuhan. Demikian juga dengan kita sebenarnya ya. Ketika kita bekerja gitu ya, diberikan kemudahan kepada Tuhan, ada dari mulut kita harus berkata, ini Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Begitu ya. Mungkin orang dunia berkata, ya memang harus begitu, karena dia melemparkan jala, ya pasti mendapatkan ikan yang banyak. No. Kalau Tuhan, buktinya mereka sudah dari malam sampai pagi mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi ketika Tuhan bersama dia dan Bapa memerintah, perintah itu firman, dan terjadi mujizat, mereka menemukan ikan yang banyak. Dan siapa yang mendapatkan damai sejahtera adalah orang-orang yang pertama kali menangkap, mengerti bahwa ini adalah perbuatan Tuhan. Keren ya. Kita pun begitu. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita terima, dari mulut kita harus keluar, itu Tuhan yang mengerjakannya. Apalagi yang menerima mujizat ya, pasti kita bilang itu Tuhan. Tuhan adalah pembuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu kekerenan Tuhan. Dan ingat, ketika kita sedang susah, ketika kita sedang menderita, dia tidak memanggil kita hai teman, hai sahabat, hai anak, hai hambaku, tidak. Tetapi dari situ berlaku sebagai Bapa. Hai anak-anak, adakah makananmu? Dan aku merasa ketika aku membaca ini, ku tangkap firman Tuhan. Hai anakku Teti, adakah makananmu? Keren Tuhan ya, keren banget. Jadi ketika kita kesusahan, mintalah kepada Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat berapa saya lupa. Apapun perbuatanmu, apapun perkataanmu, lakukanlah itu di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Keren ya, keren banget. Sesuai. Nah, kalau kita melihat sifat Petrus ya, dia merespon itu cepat ya, cepat sekali. Tetapi dia ketika dia merespon cepat itu, dia ini orang-orang yang keren juga sebenarnya kalau Petrus ini ya. Jadi ketika dia mendapat kesaksian, itu Tuhan, Petrus langsung nangkap, iya itu Tuhan begitu. Jadi kita nggak pakai berpikir gitu, ini suara Tuhan, nggak mikir gitu. Masa sih Tuhan bersuara? Masa zaman sekarang Tuhan bersuara? Nggak usah mikir. Kalau orang lain bilang itu Tuhan, aku mendengar suara Tuhan, aminkan aja. Tinggal bilang, aku juga mau Tuhan. Aku mimpi ketemu Tuhan. Jangan bilang gak mungkin lah, masa bisa ketemu Tuhan. Jangan katakan itu, jangan membatasi kuasa Tuhan. Bilang aja amin, aku juga mau Tuhan ketemu dengan engkau dalam mimpi. Gitu. Aku dapat nubuatan begini. Mana mungkin, kamu siapa? Jangan pernah berpikir begitu, karena Tuhan memakai siapa saja. Dan Tuhan tidak hanya memakai orang benar, bahkan orang yang sangat berdosa pun dipakai Tuhan untuk menyatakan firman, untuk menyatakan nubuatannya. Seperti Abraham ya. Abraham itu kan sebenarnya penyembah berhala ya, karena dia keturunan dari penyembah berhala. Tetapi dia dipilih Tuhan. Diubahkan hati Abraham. Dibawa Tuhan dia untuk menjadi Abraham. Tuhan tidak melihat latar belakang dia dari penyembah berhala, tetapi dia melihat bahwa ini Abraham ini hatinya mudah terbentuk.
mudah dibentuk Tuhan, sensitif terhadap suara kebenaran, dan demikianlah kita. Milikilah hati yang mudah dibentuk Tuhan, hati yang selalu berkata ya karena firman Tuhan, ya dan amin. Jangan sikit-sikit, masa sih? Gak mungkin. Nanti bagaimana? Jangan, aminkan saja. Ketika dapat orang lain mendapat nubuatan kamu dibilang, kamu harus mengerjakan ini, langsung doakan sama Tuhan. Nanti akan ada damai sejahtera, nanti akan dikuatkan oleh orang lain, sehingga itu benar gitu ya. Sikit-sikit tanya Tuhan, benarkah ini Tuhan? Lalu baca firman-Nya, nanti akan dijawab oleh firman Tuhan. Jadi penuhi diri kita dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dari firman Tuhan itu yang kita baca setiap hari menjadi rema bagi kita. Rema itulah suara Tuhan. Ada juga sih yang melalui mimpi. Orang-orang yang mendapat mimpi itu, yang sering-sering mendapat mimpi, itu biasanya orang-orang yang dekat Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan. Keren ya, keren banget. Jadi mari kita melihat semua yang terjadi dalam hidup kita adalah perbuatan Tuhan, dan katakan ini Tuhan, ini perbuatan Tuhan. Dan ketika kita tidak punya sesuatu yang bisa kita makan, sesuatu yang kita yang tidak bisa kita lakukan, katakan kepada Tuhan Yesus, ya Bapa, tolonglah aku. Karena hanya Bapa yang tidak akan sanggup melihat anaknya tidak makan, melihat anaknya tidak punya pekerjaan, melihat anaknya sengsara. Dia adalah hati Bapa yang mengasihi anaknya. Hanya satu, terus melekat dengan dia, terus lengket dengan rantingnya, tinggal di dalam Tuhan. Jangan pergi keluar dari ranting Tuhan. Jangan pergi, jangan putuskan rantingmu dari pohon utama. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin.